misalnya ada batu besar, atau jika misalnya ada halangan, gangguan seperti ada kayu yang malang nang tengah bong apa ya iso mlaku, ya iso ae mungkin ya susah. Maka gangguan-gangguan yang ada di jalan Allah itu ya harus dia singkirkan gitu. Nah tentu saja gangguan ini itu tidak bersifat fisikal, tetapi gangguannya itu bersifat mentalistik, bersifat psikologis. Bagaimana misalnya kita itu bisa al-uns, berduaan dengan Allah, berdekatan dengan Allah, jika dalam jiwa kita ada emosi kepada manusia lain, jika dalam jiwa kita ada ketidaksukaan kepada orang lain, bagaimana kita bisa melakukan mahabbah, ketenangan saat berduaan dengan Allah. Masalah hati kita direcokin dengan tidak suka sama ini, tidak suka sama itu, maka hati yang gotob kepada orang lain dibersihkan dulu, tidak mengganggu jalan al-uns, berduaan dengan Allah, sehingga bisa akan tenang berlama-lama dengan Allah pun akan bisa. Kenapa? Ini di imatatul adanya, sesuatu yang menghalanginya itu disingkirkan. Bagaimana misalnya kita itu bisa takoruban, ya, mendekat kepada Allah. Di saat yang sama syahwat ini nyari makanannya terus, habis cemilan ini pingin cemilan itu, habis minuman ini pingin minuman itu, habis makan di sini pingin makan di sana. Nah, bagaimana seseorang akan bisa tenang berzikir kepada Allah kalau syahwat ini gerak terus? Berarti liarnya syahwat ini adalah imatatul adha, sesuatu yang mengganggu seseorang itu bisa ingat Allah dengan tenang. Karena itu ya harus dibuang dulu. Jadi pecahan-pecahan kaca itu harus dibuang dulu. Nah, itu dan contoh-contoh yang lainnya nanti yang bisa dengan analogikan sendiri gitu kan, banyak ya. Karena itu kita menjadi paham mungkin ya, kenapa ya ketika sholat kita itu tergesa-gesa, kenapa saat kita ya banyak ibadah itu yang tidak dilakukan dengan maksimal, seperti sekedar cekok saja kita itu misalnya. Ya sholat itu seperti kita datang ke pabrik itu ya cekok, nyambut gawe sak-sakan. Atau sering sintang-sing, nyambut gawe kok apa ya? Wah nyambut gawe kok ngobrol mbek lian. Ini kan sesuai ambek ceklok, ya nyambut gawe. Sama dengan orang itu sholat itu, ya memang datang tepat waktu. Ya apa bedanya misalnya pabrik teko tepat waktu? Dilatih tepat waktu, kemudian pas wae sembahyang ngobrol ambek syahwate dhewe. Melayu. Iki padha karo nyambut gawe rokokane iku. Wong kowe dibayar ditukono rokokan kowe. Kowe nyambut gawe bukan untuk ngobrol, digaji bukan untuk itu. Lalu kita dengan PD-nya mengatakan ya di depan Allah kaya wis wong sembayangnya full. Nah, itu kenapa kok begitu? Karena halangan-halangan, gangguan-gangguan tadi nggak diberesin dulu gitu. Kenapa di dalam sholat itu, sebelum sholat, kalau misalkan dengan lapar, suruh makan dulu itu ya. Biar pikiran syahwat terhadap makanan itu tidak ada ketika sholat. Sampai segitu kan. Jangan dipahami secara zahir saja ya. Berarti gini, durung mangan sih, sambahin gampang, begitu ya. Bukan itu maknanya. Maksudnya adalah ben ketika sholat itu apa? Tidak kepikiran nasi makanan itu. Betapa saat kita beribadah sholat misalnya itu memang butuh konsentrasi full. Nah, berarti hasrat-hasrat itu sudah harus diberesin dulu. Bayangin coba kita ini hasratnya, syahwatnya berapa ya sehari ini? Wah enggak kehitung kayaknya ya. Karena itu syahwat yang tidak dididik dengan baik itu akan berdampak pada kualitas ibadah.
berdampak pada kualitas ibadah. Kalau kerja di perusahaan, kalau tidak melalui quality control, ada QC, ada QC. Kalau tidak sesuai standar, apa yang nggak dibuang itu produknya? Ya, ketika produknya jelek, siapa yang memproduk? Iya, dilihat nanti. Kalau di bagian produksi, ya produksi yang pasti kena itu nanti. Tapi yang jelas, produknya ini kalau masuk pada QC, gak masuk, ya dibuang. Sama dengan kita ini, ibadah itu kan gitu ya. Kalau tidak masuk pada QC ini Gusti Allah, ya, tidak masuk QC Gusti Allah, ya kata tiga saya menang akhirat, coba. Gitu. Apa nih kata tiga saya? Oh, nggak masuk QC. QC anus gak masuk. Gitu ya. Karena itu untuk supaya supaya ibadah ini lolos dari metal detektor, lolos dari kuis-kuis tadi itu, maka kita butuh menghilangkan gangguan-gangguan saat beribadah. Ngoten nggih. Itu yang dimaksud oleh Imam Al-Ghazali. Jadi memaknai di antara pintu iman itu adalah menghilangkan gangguan dari jalan. Yang dimaksud itu adalah menghilangkan gangguan-gangguan psikologis, gangguan-gangguan kejiwaan, sehingga jiwa ini ketika beribadah posisinya sehat, segar, bugar, bukan dalam keadaan kesakitan, bukan dalam keadaan syahwat yang kelaparan. Sehingga dalam sholat dia merancang untuk mendapatkan apa yang disyahwat. Jadi kan pernah kita bahkan sering ya sholat itu merancang syahwatnya. Jadi nanti habis sholat nanti saya makan di warung ini, dirancang ketika di sholat itu. Nanti saya makan pecel aja nanti habis itu. Di planning, dikonstruksi, dirancang ketika sholat. Itu kalau dipetani menggini imatatul adanya, ya, jadi sesuatu yang mengganggu jalan ibadah itu banyak sekali. Disitulah kita butuh ngaji kitab-kitab seperti yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali itu. Secara bertahap kita mulai belajar untuk menghilangkan sesuatu yang bisa mengganggu perjalanan ibadah kita. Tentu saja secara psikologis. Kalau secara zahir saya kira jenengan sudah khatam lah mulai kecil. Ngaji rokok ya wis khatam mulai biyen. Apa yo ada misalnya rokok zaman Nabi dengan rokok milenial itu berbeda. Ya kan sama saja. Rokok mulai biyen ya koyo ngono kowe. Ngoten lho. Sujud mulai biyen ya koyo ngono kuwi. Gak bakal owah kok. Tapi kondisi psikologis manusia saat rokok dan sujud bisa setiap 5 detik. Itu akan mengalami perubahan. Disitulah butuh banyak belajar. Untuk apa? Imatatul adza, mengalihkan, nyengkrehke, menghilangkan sesuatu yang berpotensi mengganggu kejiwaan saat ibadah. Itu pemaknaan beliau begitu. Nah, dalilnya apa? Jika Al-Ghazali memaknai ini dengan pemaknaan seperti tadi, apa yang bertentangan dengan pemaknaan pada umumnya, mayoritas misalnya? Tidak.